warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Adela Savitri. Di sini saya ingin menyampaikan materi-materi tentang MK pengembangan PKN SD. Materi pertama ada tentang kurikulum PKN di SD. Kurikulum menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di slide selanjutnya ada 4 dimensi pengertian kurikulum, itu ada sebagai ide, sebagai rencana tertulis, yang ketiga ada sebagai kegiatan, dan yang keempat ada sebagai hasil belajar. Dan landasan pengembangan kurikulum itu ada 5. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, ketiga ada landasan sosiologis, yang keempat ada landasan historis, dan yang kelima ada landasan yuridis. Nah, untuk prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang pertama ada relevansi, yang kedua efektivitas, ketiga ada efisiensi, yang keempat ada kontinuitas, yang kelima ada belajar sambil melakukan, yang keenam ada menemukan, dan yang ketujuh ada prinsip pemecahan masalah. Nah, di sini ada tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum yaitu merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajar. Nah, pengertian maksud dari beban belajar itu sendiri dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar di SD kelas 1, 2, dan 3 itu masing-masing ada 30, 32, dan 34 jam. Dan untuk kelas 4, 5, dan 6 masing-masing 36 jam setiap minggunya. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, kompetensi inti sendiri itu dirancang dalam 4 kelompok. Itu yang pertama ada kompetensi inti 1 itu tentang sikap spiritual, yang kedua ada kompetensi inti 2 tentang sikap sosial, yang ketiga ada kompetensi inti 3 tentang pengetahuan, dan yang keempat ada kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Nah, untuk kompetensi dasar itu dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Dan juga ada 4 kelompok untuk kompetensi dasar. Yang pertama ada kelompok 1, itu merupakan kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Yang kedua ada kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga ada kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Yang keempat ada kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Nah, materi selanjutnya yaitu analisis kelayakan buku teks pelajaran pendidikan PKN. Nah, buku teks pelajaran itu sendiri idealnya memiliki ciri sesuai kurikulum 2013, diantaranya yang pertama ada berisi materi tentang aspek kompetensi berenang baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua ada mendorong proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang ketiga ada mendorong penilaian hasil belajar dilakukan secara autentik. Nah, untuk contoh analisis buku teks PKN, saya ambil pada kelas 5, materi tentang kerukunan dalam bermasyarakat, tema 3. Ini buku tema 3. Nah, yang pertama ada aspek kelayakan tentang isi atau materi. Harapan yang ingin diperoleh yaitu kesesuaian materi dengan kurikulum. Dan yang kedua ada memenuhi sikap rasa ingin tahu, cermat, mandiri, dan percaya diri. Nah, kenyataannya ditinggal dari SKL, KI, dan KD, dapat dikatakan bahwa masih terdapat kurang kesesuaian antara beberapa kegiatan di dalam buku tersebut di dalam subtema 1 dengan tema bentuk-bentuk hidup rukun. Dan yang kedua, di dalam buku tersebut, kegiatan yang tampak hanyalah sekadar mengajak siswa untuk tahu tanpa merasa ingin tahu siswa, dan untuk sikap yang lainnya selebihnya sudah baik. Nah, yang kedua ada tujuan pembelajaran. Harapan yang ingin dicapai yaitu relevansi materi dengan tujuan pembelajaran.
Kenyataannya yaitu untuk kurikulum 2017 silabus masih belum ada yang direvisi sehingga belum jelas apakah buku siswa ini sudah dengan tujuan pembelajaran itu sendiri atau belum. Tetapi jika kembali lagi mengkaji kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang ada di dalam buku siswa tersebut, maka sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi, jika dilihat dari tujuan pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang ada di buku siswa, dapat dikatakan bahwa materinya itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada pendekatan saintifik, harapannya ini dicapai yaitu mendukung proses pembelajaran dengan 5M, mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Nah, kenyataannya yaitu jika dilihat dari urutan atau kesesuaian, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam buku ini masih belum tuntut dan lengkap dalam menyajikan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang keempat ada perkembangan kognitif siswa. Harapan yang ingin dicapai yaitu perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Pada buku ini, untuk perkembangan kognitif anak masih ditemukan beberapa materi yang kurang relevan dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Jadi ada beberapa materi yang kurang relevan atau belum relevan dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Nah, yang kelima ada nilai-nilai sosial. Jadi harapan yang ingin dicapai yaitu kesesuaian dengan nilai-nilai sosial yang relevan. Kenyataannya yaitu di dalam buku ini siswa diajarkan untuk berdiskusi kelompok dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam buku tersebut. Diharapkan siswa memiliki sikap toleransi, menghormati anggota kelompok yang lain, serta sikap-sikap positif yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran ekspositori. Pengertian strategi pembelajaran ekspositori sendiri adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal, itu bisa dilakukan dengan diskusi maupun ceramah, kepada sekelompok siswa agar siswa mampu untuk berpikir lebih kritis untuk menguasai materi. Nah, menurut Guru Singa dan Sibarani, langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran ekspositori antara lain yang pertama ada persiapan, itu merupakan tahap kunci awal dari strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua ada penyajian, itu merupakan langkah penyampaian materi pelajaran dari guru kepada siswa atau sekelompok siswa yang sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan dari awal. Yang ketiga ada korelasi, merupakan hubungan antara materi pelajaran dengan pengalaman siswa. Yang keempat ada menyimpulkan. Tahapan ini untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah dipaparkan. Yang kelima ada mengaplikasikan teknik. Yang biasa dilakukan pada langkah ini adalah memberikan tes yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Untuk kelebihan strategi pembelajaran ekspositori ini, yang pertama guru bisa mengontrol urutan dan keluasaan materi pembelajaran. Yang kedua dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup. Yang ketiga siswa dapat mendengar tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi materi yang disampaikan oleh guru. Untuk kekurangannya itu yang pertama strategi ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan karakter belajar setiap individu. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori ini lebih banyak diberikan melalui ceramah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran pada pembelajaran PKN SD. Pengertian media itu sendiri adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Untuk jenis-jenis media pembelajaran, menurut Rudy Birch, membagi media dalam 8 klasifikasi. Yang pertama ada audiovisual gerak, yang kedua audiovisual diam, yang ketiga audio semi gerak, yang keempat visual gerak, yang kelima visual diam, yang keenam visual semi gerak, yang ketujuh ada audio, dan yang ke-8 ada media cetak. Nah, untuk analisis materi dan media pembelajaran PKN SD, di sini saya mengambil contoh materi tentang Sumpah Pemuda dan Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Untuk kompetensi dasarnya itu yang pertama mengenal
makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Yang kedua ada mengenal makna Sumpah Pemuda. Nah, untuk media yang digunakan dalam materi PKN SD kelas 3 ini, tentang materi menjelaskan makna satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa juga menyebutkan isi Sumpah Pemuda. Dari materi tersebut kita dapat menggunakan media yaitu berupa teks tentang isi dari Sumpah Pemuda ataupun dapat menggunakan PowerPoint untuk dapat menjelaskan makna dari satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Bisa juga dengan media audio yang menyampaikan isi dari Sumpah Pemuda disertai dengan memberikan teks Sumpah Pemuda kepada anak didik dengan media audio disertai dengan teks tersebut. Peserta didik akan lebih mudah untuk menghafal dan memahami isi dari Sumpah Pemuda. Dan juga PowerPoint yang digunakan untuk menjelaskan materi satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa haruslah dibuat semenarik mungkin agar anak didik semangat dan antusias dalam menerima pembelajaran tentang materi tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu ada alat penilaian dalam PKN SD. Pengertian penilaian itu sendiri adalah pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, untuk alat-alat penilaian dalam PKN SD, yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis itu macam-macamnya. Yang pertama ada tes tertulis uraian, yang kedua ada tes tertulis objektif. Objektif di sini ada tentang tes pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Dan yang ketiga gabungan keduanya, gabungan kedua antara tes tertulis uraian dan tes tertulis objektif. Dan yang B ada tes perbuatan atau performance trait. Yang C ada tes lisan, D ada penilaian non-tes. Macam-macam dalam penilaian non-tes ini ada yang pertama ada observasi atau catatan kejadian, kedua ada kuesioner, angket atau daftar isian, yang ketiga ada wawancara atau interview, keempat ada daftar cek, kelima ada skala pilihan, yang keenam ada studi kasus, dan yang ketujuh ada portofolio. Untuk contoh dari penilaian KI dan KD PKN SD, saya mengambil materi pada kelas 3 tema 6 subtema 1 tentang hak dan kewajiban. Kompetensi intinya yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Untuk kompetensi dasar yang pertama ada menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, jenis-jenis alat penilaian yang diterapkan dalam materi pada kelas 3 ini yaitu yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis berupa uraian. Contoh soalnya seperti pertama, sebutkan apa saja contoh tentang hak dan kewajiban di dalam anggota keluarga. Kedua, ada jelaskan apa yang dimaksud hak dan kewajiban. Ketiga, coba sebutkan contoh dari hak dan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada coba sebutkan hak dan kewajiban apa saja yang ada pada keluarga masing-masing. Untuk skor nilai pada tes tertulis uraian, misalnya jumlah yang benar dikali 25. Nah, yang kedua ada tes buatan. Tes buatan pada buku siswa melakukan praktik pada Ayo Bermain Peran, halaman 31 tentang hak dan kewajiban di rumah. Dan per timnya dilakukan oleh 2 orang. Nah, yang ketiga ada tes lisan. Tes lisannya itu siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru secara lisan tentang hak dan kewajiban. Yang keempat ada non-tes. Di sini ada observasi. Observasinya yaitu menilai hasil belajar dari diskusi, memahami materi, dan cara siswa menjawab pertanyaan dari guru. Nah, yang kedua ada kuesioner, yaitu menilai dari sikap anak di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung. Nah, demikianlah materi yang dapat saya paparkan dan jelaskan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.